Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, orang tua wali siswa serta siswa-siswi sekalian. Sebelum saya memaparkan tentang materi sarana dan prasarana di sekolah SMP Negeri 22, perlu diketahui, perkenalkan dulu, saya Bapak Kustiono yang pada kesempatan tahun pelajaran tahun 2020-2021 diberikan jabatan tambahan sebagai sarana dan prasarana. Jadi pada kesempatan ini nanti akan saya berikan tentang tur virtual tentang sarana prasarana di SMP Negeri 22 Semarang, yang nanti seandainya sudah berakhir pandeminya akan dapat putra-putri panjenengan akan tempati, akan berinteraksi dengan lingkungan sekolah, dan saya mohon nanti pada akhir dari tour virtual ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke kami, ke pihak sekolah, tentang sarana yang masih memungkinkan untuk bisa ditingkatkan lagi, ya. Dan apabila mungkin pihak sekolah tidak bisa, dalam arti pembiayaan, tidak bisa mewujudkannya, ya, bisa juga Bapak Ibu wali siswa bisa memberikan masukan bagaimana sebaiknya, karena semakin ke depan sarana prasarana akan selalu kita tingkatkan dan itu tidak bisa serta merta kita wujudkan, ya, sehingga perlu juga partisipasi dari para orang tua. Baik, harapan sekolah, kita sudah memenuhi apa yang tercantum di SPM Kemdikbud, ya, sarana prasarana sudah kita penuhi. Cuma nanti kita mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan serta putra putri sekalian untuk menjaga, ya, untuk menjaga saja, karena selama ini fasilitas yang diberikan kepada sekolah oleh sekolah kepada siswa sering tidak mampu dipelihara oleh anak-anak. Nanti lewat tour virtual akan bisa putra putri sekalian saksikan, ya, masih banyak kekurangan, terutama dalam aksi tidak bersih, tidak rapi, ya, berupa tulisan, coretan dan sebagainya, kemudian kebersihan dan sebagainya. Seringkali dibuat oleh siswa itu perusakan, ya, vandalisme lah kalau istilahnya gitu. Sehingga saya mohon siswa-siswa kelas 7 mau menjaga fasilitas sekolah, sehingga fasilitas yang kita berikan itu bisa maksimal. Jadi nanti setiap sekolah, setiap kelas itu untuk kedepannya kalau misalnya diizinkan oleh dinas melaksanakan pembelajaran tatap muka, itu tiap kelas sudah kita penuhi dengan sarana cuci tangan, sabun, tempat sabun, kemudian juga tisu di kelas. Tapi kan tidak setar merta misalnya barang yang ada yang kita berikan ke kelas itu tidak sepenuhnya bisa kita penuhi, karena ya kadang tisu bisa dibuat mainan sama anak, ya, bisa dibuat tisu hingga cepat habis, sehingga nanti perlu kerjasamanya dan anak yang mendengar suara saya ini bisa memanfaatkan benar sesuai dengan manfaat dari tisu atau dari fasilitas yang lain. Misalnya wastafel supaya tidak mampet jangan diberi sumbatan. Kasus-kasus seperti itu sering terjadi pada siswa SMP 22, sehingga merepotkan kita harus panggil tukang untuk melancarkan kembali air yang di wastafel.
atau prasarana kesehatan lagi, gayung dan sebagainya habis pecah ya karena ada suatu hal, kemudian air yang terbuang sia-sia, kemudian juga sampah yang ada di sekitarnya itu terbuang karena aktivitas siswa. Kita sudah memiliki banyak tempat sampah sehingga tidak selayaknya kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, karena kita nanti mencadangkan sekolah di Wiyata, sehingga proses kebersihan, perencanaan terhadap lingkungan, pemeliharaan dan pencegahan dari hal pencemaran itu perlu kita tingkatkan. Sehingga saya mohon bagi putra-putri sekalian untuk bisa menjaga fasilitas sekolah, dijaga saja, jangan dirusak. Kalau dirusak itu kan tidak bisa serta-merta kita ganti dengan begitu saja, karena ada prosedur yang harus kita jalani. Kalau seandainya anggaran yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan bisa kita gunakan dengan hal yang lain. Jadi nanti di akhir tour ya, Bapak Ibu atau putra putri sekalian bisa membuat list di bawah ya, masukan buat sekolahan, boleh kritik, boleh saran, boleh tulis di bawah ya, setelah tour ini ya, sarannya apa, kritiknya apa ya, sehingga kita bisa membangun lebih baik ke depannya untuk sarana dan prasarana. Sekian saja, selamat menikmati tour virtual dari saya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tour virtual di sekolah kita. Kalau pertama kalian lihat papan nama yang banyak itu papan nama identitas sekolah, kemudian tematik sekolah ya, Kespro, kemudian ada PMR, ada UKS, dan ada ramah anak di situ. Kita punya 2 pintu gerbang, yang sebelah barat dan sebelah timur. Untuk tempat kalian masuk ke sekolah bisa 2 tempat itu. Di tengah-tengah masih ada papan identitas besar yang bisa untuk buat kalian duduk, ada tempat duduknya untuk bisa kalian tunggu orang tua atau ya untuk istirahat menunggu jemputan. Ini kita masuk dari pintu barat ya. Pertama sebelah kiri kalian akan lihat itu musola yang bagus ya, musola bagus itu. Kemudian yang sebelah kanan itu tempat parkir mobil, bisa digunakan untuk keluar masuk mobil ya dengan pintu yang berbeda. Kemudian di situ ada di sini ada tempat untuk cuci tangan, dan ini wajib nanti kalau ada 2 sisi kanan dan kiri, dan wajib nanti kalau kalian masuk ke sekolah wajib cuci tangan dulu. Kemudian mari kita turun, ini turun ya, turun jalannya turun kan, tekstur tanah di SMP 2 itu berundak ya. Baik, sebelah kiri ada pos satpam, kemudian kalian akan di sebelah kanan itu ada seragam yang harus kalian pakai setiap harinya. Ini ada lemari piala. Oke, kita menuju sebelah kiri dulu. Ini ruang TU yang bisa kalian gunakan untuk misalkan ada spidol yang habis isinya, bisa diisi di sini, atau meminta pulpen atau sapu dan sebagainya, kalian bisa minta di sini. Baik, ini ruang TU sampai 22. Kita menuju ke ruangan yang lain. Ya, ruangan ini ya berkaca. Ini ruang kepala sekolah ya, sebelah kiri ruang kepala sekolah. Kemudian di sebelah kanannya itu ada ruangan untuk wakil kepala sekolah, dan ruangan yang lega ini dimanfaatkan untuk ruang tamu bagi Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah atau yang berkepentingan terhadap sekolah bisa duduk di ruang tamu ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke ruang yang lain. Ini terus sebelah timur masuk ke lorong pintu. Ini adalah ruang guru yang sebagian besar Bapak Ibu guru ada di sini, tapi ada juga sebagian yang ada di instalasi lain, di lab,
komputer di perpustakaan, di UKS, di koperasi ya, tapi sebagian besar di sini. Kita keluar, kita akan menuju ke lantai 2. Ya, lantai 2 ini menuju lantai instalasi yang lain ya, tapi sebelumnya kalian bisa menyaksikan pemandangan dari atas ini, lapangan upacara kita sekaligus untuk lapangan basket volley. Oke, kita naik ke atas ya, kita ke kiri dahulu. Di sebelah kiri itu ada 2 ruangan. Yang ini yang pertama kita kunjungi, ini lab 2 komputer ya. Kemudian yang pojok itu bisa itu digunakan juga lab dengan lab komputer 3 ini. Ya, ini lab komputer 3. Baik pojok sendiri masih ada 1 ruangan lagi, tapi digunakan untuk sarana MCK. Ini khusus untuk siswa putri ya, ini khusus untuk siswa putri. Ada di lantai atas ya, ada 3 WC itu ya. Kita keluar, ini khusus putri ya, kita keluar menuju ke pojok sebelah timur. Tapi sebelumnya ini ada bangunan di tengah ya, di tengah lab komputer 3 dan lab komputer 2. Sebelahnya itu ada ruangan perpustakaan. Nah, ini perpustakaan, tempat pinjam buku, mau membaca. Kemudian bisa juga kalau kalian mau meminjam buku, atau kalau tidak ya memesan internet, ada di situ, boleh ya, ada fasilitasnya. Ini lab komputer 1. Ini lab komputer 1. Ya, ini lab komputer 1. Nah, pojok kita menuju lab komputer 4 nih ya, lab komputer 4. Jadi kita punya 4 laboratorium komputer ya, yang terbaru ya, yang terbaru lab komputernya sudah kompatibel dengan kamera. Nah, ini yang mungkin tidak ada di tempat yang lain ya. Ini ada lab agama ya, sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang nyaman ya, sudah ada karpetnya, sudah ada AC-nya ya. Kemudian kalau latihan rebana juga di sini, aktivitas praktek agama di sini. Oke, kita sekarang dari lantai 2 kita turun ke lantai 1. Hati-hati, ini hanya ada satu selasar ya, yang untuk 1 orang. Jadi harus antri kalau naik dan turun. Baik, kita akan perkenalkan kelas-kelas kalian masing-masing ya, dimulai dari kelas 7A. Nah, kelas 7A itu ada di belakangnya Satpam ya, belakangnya pos Satpam itu 7A. Ruangannya seperti apa? Nah, seperti ini 7A. Kemudian kita akan menuju ke 7B. Ini 7B. Masing-masing hiasnya beda ya, karena memang sekolah memperkenankan untuk beraktivitas terhadap ruang belajarnya. Kita menuju ke 7C ya, ke 7C. Tapi sebelumnya ada tadi ada 1 ruangan gudang dan WC untuk inklusi, bukan untuk yang normal. Oke, kita ke 7C. Ruangannya seperti apakah beda dengan 7A dan 7B? Oke, kita lihat. Iya, oke. Ini 7C, ruangannya seperti ini, kreativitas mereka seperti ini, bisa kalian lihat. Kalau mungkin kalau besok kalian masuk bisa berkreativitas ya, yang lain mungkin. Oke, ini 7D ya, 7D. Apakah berbeda juga kreativitasnya? Iya, ternyata berbeda kreativitasnya. Oke, sekarang kita ke 7E. 7E ya, seperti ini, catnya berbeda. Oke. Oke, tergantung kreativitas mereka masing-masing. Oke, turun itu ada koperasi ya, untuk beli pulpen, buku dan sebagainya. Ada ruang OSIS khusus untuk petugas OSIS kesiswaan di sini. Kemudian ada layanan BK ya, kalau membutuhkan layanan BK ada di sini, segala sesuatu tentang
bimbingan konseling ada di sini. Baik, kita turun lagi ya. Ada ruangan yang di pojok itu. Ini ada kolam dikit ya. Itu yang ini ruangan yang bercat menyala ya. Ini untuk lab IPA ya, untuk lab IPA ya, segala pekerjaan tentang praktek IPA ada di sini lengkapnya, ada audio, ada LCD dan sebagainya. Oke, ini menuju ke sebelah timur ya, dari lab IPA itu ada aula di sana sedang dibangun ya, sedang dibangun, mudah-mudahan lekas jadi. Kemudian kita akan menuju ke kelas 7F. Tapi ini sebelumnya kalian lihat ada taman herbal, kemudian ada taman kelas 8D ini ya, setiap kelas punya taman sendiri. Oke. Sebelum ke 7F ini ada satu ruangan yang di pojok ini untuk UKS kalau sekalian sedang sakit. Kalian bisa berdiam di sini ya, lengkap nih sarananya ya, ada kursi roda, tandu, tempat tidur dan sebagainya lengkap. Kemudian ini 7F. Oke, 7F seperti ini ruangannya ya. Kita menuju ke yang pojok, ini ada dua ruangan kelas di sini 7G. Ini 7G, warna catnya juga beda dengan kelas-kelas yang lain. Oke, sekarang kita tunjukkan kelas 7H ya. Kita melewati taman belakang 9, kemudian kita juga akan melewati dua bangunan lagi ya. Ini aula yang sudah besar, cukup besar ya, bisa digunakan untuk pertemuan orang tua, kegiatan olahraga. Nah, ini WC putra, khusus untuk WC putra ya. WC putrinya mana nanti kita tunjukkan. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke 7H. Oke, kita lihat lewat lorong ini ya. Oke. Bangunan sebelah kanan ini khusus untuk kelas 8 ya. Kelas 8 seluruhnya ada di area sini. Itu D sampai H. Nah, kalau ini ya. Nah, ini 8D, 8C ya, 8C. Nah, ini 8B. Oke, 8B. Mana 8A-nya? Oke, 8A-nya kita naik sebentar. Ya, 8A-nya naik ya, dekat dengan greenhouse ini. Dekat dengan greenhouse. Oke, ini 8A. Nah, mana 7A? Pojok. 7A letaknya pojok. Ya, ini 7H. Ruangannya seperti apa? Kita lihat, saksikan. Nah, seperti ini. Ini 7H untuk kalian yang siswa kelas 7H. Nanti ruangannya di sini. Oke, di ruangan ini, depan kelas ini ada taman dan lapangan sepak bola. Pandangannya lepas. Di sana ada lapangan sepak bola, bisa kalian manfaatkan ketika olahraga sepak bola dan olahraga atletik lainnya. Ya, saya janji tadi kita tunjukkan WC untuk putri. Oke, WC untuk putri. Ada di sebelahnya lab IPA ya, ada di sebelah baratnya lab IPA ya, seperti ini penampakannya ya, untuk WC putri. Selain tadi ada di lantai 2 WC-nya ya. Oke, ini untuk khusus WC putri. Nah, ini WC guru ya, karena guru ada yang di instalasi lain bisa menggunakan ini. Nah, kalian yang tidak bawa bekal dari rumah ya, bisa kalian bisa makan minum di sini ya. Insya Allah nanti kalau makan minumnya sehat lah, kita usahakan untuk mereka sehat ya. Kita menuju ke tur kita yang terakhir, yaitu kita tur ke hutan buatan ya, taman buatan. Campur lah ya, ini ruangan yang adem di sini, dipenuhi dengan pohon rambutan dan pohon belimbing, buahnya bisa dimanfaatkan. Nah, kalau Anda nanti bawa sepeda, insya Allah ini bisa dimanfaatkan untuk tempat parkir sepeda ya, kalau ada ya, kalau ada. Ini tempat parkir Bapak Ibu guru. Di pojok sana ada kolam ikan lele. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, di bawahnya ada WC dan ada gudang untuk WC inklusi ya, khusus inklusi. Oke. Kita akhiri tour kita dengan lorong menuju kalian keluar
dari SMP 22, tapi lihat dulu di sana ada kelas 9 ya, 9A sampai H. Nah, sampai di sini tur kita. Semoga kalian menikmatinya, manfaatnya bisa dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.